Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A. Hikmatundraningsih dengan PM 2003021001 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari mata kuliah manajemen pemasaran, mengenai soal yaitu perbedaan bank konvensional dan bank syariah dan apa saja produk-produk di bank syariah. Di sini jawabannya yaitu perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari definisinya. Perbankan konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sementara itu, perbankan syariah adalah aktivitas perbankan dengan berlandaskan pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Sumber hukum perbankan syariah mengacu pada dua pedoman besar umat muslim, yaitu Al-Quran dan hadis. Perbedaannya bisa dilihat yang pertama dari prinsipnya. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Lalu yang kedua berdasarkan sistem operasional. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasinya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Yang ketiga yaitu berdasarkan proses pengelolaan dana. Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sehingga perbedaan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya yaitu proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh ini. Bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya berdasarkan sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Lalu perbedaan selanjutnya berdasarkan kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jauh dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda dengan pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu pada pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah, tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Lalu mengenai produk-produk bank syariah, yang pertama itu ada tabungan syariah. Adalah jenis tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad syariah dalam hukum Islam. Jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan dasar aturan Islam. Lalu produk yang selanjutnya itu deposito, merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip mudharabah. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan non-perorangan dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 6, atau 12 bulan atau on call atau harian. Pilihan 7, 14, dan 21 hari. Lalu yang selanjutnya produknya yaitu gadai syariah atau ar-rahin.
merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjamkan uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjami. Lalu produk yang selanjutnya yaitu pembiayaan syariah adalah jenis pembiayaan yang di dalamnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya. Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah dengan beragam jenis. Lalu yang terakhir yaitu ada giro syariah. Giro syariah adalah produk keuangan giro dengan akad transaksi bersifat syariah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Demikian yang dapat saya jelaskan dan saya jawab. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.